Translate_text. Baik hati menyelamatkan seekor rubah kecil yang terluka. Akibatnya ada dua, nenek moyang, di rumah. Satu adalah putri rubah berekor 9 yang manis dan suka menghancurkan rumah. Satu lagi adalah ibu rubah Kinkyu yang dingin dan selalu ingin membunuhku. Kehidupan tanpa rasa malu yang kuidamkan. Baru saja dimulai untuk membesarkan rubah kecil. Ekor. 9 ekormu menutupi wajahku. Bangun di pagi hari. Kusibakan dada dan ekor berbulu di wajahku. Tanpa daya dan tergoda. Siapa sangka rubah putih kecil yang kuselamatkan di malam hujan deras ternyata berubah menjadi wanita cantik setinggi 1,7 meter dengan telinga hewan. Setiap hari membuka mata, dia sudah merebah di tubuhku, berkedip-kedip dengan mata besar sambil berkata, dalam hatiku kritik, siluman rubah ini tubuhnya memang top. Sayangnya dia bodoh, hanya bisa menghancurkan rumah. Detik berikutnya. Gadis rubah yang tadinya manis menggesekku tiba-tiba kaku. Wajahnya memerah seketika, malu dan marah menggigit bahuku. Kamu yang bodoh, keluargamu semua bodoh, dan jangan mengingini kakiku. Bai Lingxi wajahnya merah seperti mau berdarah. Dua telinga hewannya berkibar-kibar tak karuan. Dia tiba-tiba melepaskan gigitannya di bahuku. Kedua tangan menutupi telinga. Seluruh tubuhnya meringkuk seperti udang besar cabul. Ning Yuan si cabul besar. Aku cepat mengangkat kedua tangan menyerang. Mencoba membuat otakku hang. Reaksi fisiologis tak terduga itu bukan aku. Maksudku alam bawah sadar. Aku mencoba menjelaskan. Tapi gadis ini kondisinya jelas tidak bisa mendengarkan. Meski memaki dengan keras. Tapi tidak lari dari ekor besar berbulu itu, malah seperti punya pikirannya sendiri. Diam-diam melilit pergelangan tanganku, menggesek-gesek. Setelah lama sekali, baru dia mengeluarkan setengah kepalanya dari selim. Mata besar yang basah menatapku. Translate_text. Hanya boleh berbunyi sedikit. Jantungku berdebar kencang sekali. Siapa yang tahan dengan ini? Aku menarik napas dalam-dalam. Buruan turun dari tempat tidur. Aku akan membuat sarapan. Kabur seperti diterjang masuk ke dapur. Aku bersandar di pintu kulkas sambil terengah-engah. Malam hujan deras 2 bulan lalu. Saat itu dia menabrak sampai pusing 7 keliling. Kupikir hanya membawa pulang rubah kecil yang terluka untuk dipelihara. Siapa sangka dalam 2 bulan ini sofa rumah sudah ganti 2 tirai jendela semuanya jadi sobekan kain. Tipikal lepas tangan langsung jadi tim demolisi. Awalnya kira hanya binatang buas yang otaknya kurang baik. Jauh lebih baik. Sebuah kepala menyembul di pintu dapur. Sepasang telinga binatang peraknya terkulai lesu. Wajah penuh dengan keluhan. Aku menghela napas. Menghidangkan telur goreng dan susu ke meja. Bahkan setelah berubah menjadi manusia, kebiasaan makhluk ini tetap tidak bisa diubah. Dia tidak duduk di kursi, tapi langsung jongkok di atas kursi. Kedua tangan menempel di tepi meja, memandangi piring dengan penuh harap. Air liur hampir menetes, sama sekali tidak punya image kecantikan. Melihat sepasang telinga yang bergetar di atas kepalanya, aku tidak bisa menahan pikiran. Pasti enak rasanya. Tidak tahu kalau dicubit apa akan ada reaksi. Bai Lingxi langsung menutupi telinganya. Waspada memandangiku. Jangan pikirkan itu. Itu titik sensitif sudah terbukti. Hidup ini tidak bisa dilanjutkan. Untuk menguji berapa banyak privasi yang masih kumiliki, aku mulai bereksperimen di ruang tamu. Sopan dan harmonis. Lalu perlahan mendekatinya 5 meter. Dia sedang makan telur dengan lahap 3 meter. Dia sedang menjilat piring 1 meter. Gerakannya berhenti sebentar. Wajahnya langsung memerah. Mengangkat kepala dan melototiku. Dasar kamu bodoh. Seluruh keluargamu bodoh. Untungnya hanya kontak fisik atau jarak sangat dekat yang bisa terdengar. Selama aku menjaga jarak aman, aku bisa bertahan hidup. Kali ini aman. Tepat saat kupikir krisis sudah berakhir. Gadis ini sudah kenyang makan dan minum. Tiba-tiba melompat dari kursinya. Dia mendekat ke telingaku. Aroma harum susu itu langsung masuk ke hidungku. Sebenarnya di sudut mulutnya muncul senyum nakal. Meski matanya masih memancarkan kebodohan yang jernih. Rok hitam putih yang kamu sebutkan juga bukan tidak mungkin. Aku terdiam. Dia mengacungkan 1 jari dan menggelengkannya di depanku. Asalkan belikan aku 10 ayam bakar. Kali ini untung besar. Demi 10 ayam bakar itu. Juga untuk menepati janji. Aku membawa Bai Lingxi keluar rumah. Baru saja keluar dari lorong, dia langsung memeluk erat lenganku. Seluruh tubuhnya hampir tergantung di badanku. Aku ingin menarik tangan tapi tak bergerak sama sekali. Ini bukan mengajak pacar jalan-jalan. Ini jelas-jelas membawa bayi raksasa. Dengan susah payah menyeretnya masuk mal. Kurasakan lenganku sudah bukan milikku lagi. Wah, itu teman sukuku. Saat melewati arcade, Bai Lingxi tiba-tiba berteriak kacau. Dia melepaskanku, lari ke depan mesin Clau Machine. Seluruh wajahnya menempel di kaca, berkaca-kaca. Ning Yuan cepat selamatkan dia. Dia terkurung di dalamnya. Dia menunjuk boneka rubah merah muda di dalam, penuh kepahitan dan kemarahan. Ayahku mungkin mati seperti ini. Dikurung manusia dalam kotak transparan. Mati tercekik. Orang-orang yang lewat langsung berhenti. Bibi-bibi dan paman-paman memandang kami dengan penuh rasa sayang. Gadis yang cantik sekali. Kenapa masih muda sudah gila begini? Ia sayang sekali. Wajahku berkedut. Hampir ingin mencari lubang untuk masuk. Dengan malu-malu aku mendekat. Mengeluarkan kain. Itu cuma mainan. Translate_text. Cepat selamatkan dia. Dia menggigit lengan baju aku sambil memasukkan kain. Dalam hati menggerutu dengan liar. Ini bukan 9 ekor rubah surgawi. Ini jelas-jelas anjing husky. Jin yang kecerdasannya memprihatinkan. Sungguh seperti husky murni. Oh, betisku terasa sakit yang tajam. Bai Lingxi menginjak kakiku dengan keras. Memandangku dengan marah.
Tapi matanya masih menatap kail penjepit. Serangkaian gerakan gesit seperti harimau. Saat boneka itu jatuh keluar, dia bersorak gembira, memeluk boneka itu erat-erat di dada, menggosokkan wajahnya ke boneka. Gembira seperti anak 3 tahun yang mendapat permen. Kekesalan tadi langsung menghilang. Melihatnya seperti ini, hatiku sedikit meleleh. Mengulurkan tangan mengelus rambutnya. Memang agak bodoh, tapi cukup menggemaskan. Telinganya bergerak-gerak, pipinya memerah. Melihatku sekilas diam-diam, tidak berkata apa-apa. Sampai di rumah, bagian intinya datang. Aku memberikan tas berisi pakaian itu padanya. Tentu saja peralatan khusus itu kutaruh di paling bawah. Bai Xiaoxi, ganti pakaianmu. Jangan selalu memakai handuk mandi. Tidak pantas. Dia masuk ke kamar tidur sambil memeluk pakaiannya. 10 menit berlalu. 20 menit berlalu. Pintu kamar tidur Ning Yuan terbuka sedikit. Bai Lingxi mengintip keluar. Wajahnya merah padam. Pakaiannya berantakan. Kerahnya miring sampai bawah bahu. Kancingnya juga salah dikancingkan. Sejumlah besar kulit putih terpapar di luar. Pakaian manusia selain cantik, apalagi gunanya? Dia mengeluh dengan suara sedih. Translate_text. Bahkan tidak sebaik mantel buluku. Bahkan baju ganti-gantian sembaranganku lebih bagus dari ini. Aku merasa hidungku panas. Burung-burung mendong. Aku bantu kamu. Aku berjalan mendekat dan membantunya merapikan kerah baju. Tanpa sengaja menyentuh lehernya yang hangat dan halus. Tanganku gemetar. Jantung berdebar seperti genderang. Jaraknya terlalu dekat. Lehernya benar-benar putih. Tulang selangkanya juga cantik. Kancing ini kenapa susah sekali dikancingkan? Tenang, kau pria terhormat. Sialan. Penuh dengan pujian dan pikiran kotor di kepala. Seperti banjir yang meluap. Bai Lingxi seluruh tubuhnya gemetaran. Wajahnya memerah hampir mengeluarkan darah. Ekor besarnya yang gugup melambai-lambai. Akhirnya langsung dengan cepat membelit erat kakiku dan kakinya bersama-sama. Suasana menjadi sangat mesra. Malam hari tiba-tiba guntur bergemuruh di luar. Boom! Sebilah kilat menyambar langit malam. Pintu kamar tidur terbentur terbuka. Bayangan putih menyergap masuk. Langsung menyelip ke dalam selimutku. Bai Lingxi yang sudah kembali ke wujud aslinya meringkuk di pelukanku gemetaran. Lejie, jangan sambar aku. Dia sedang mimpi buruk. Aku menghela napas. Mengulurkan tangan menepuk-nepuk punggungnya dengan lembut. Seperti menghibur anak kecil. Sudah tidak apa-apa? Tidak apa, dia perlahan tenang, berkata dalam mimpinya. Ming Yu, aku suka orang baik. Tanganku kaku. Sial, dapat kartu orang baik. Aku bahkan tidak bisa mengobrol dengan rubah. Tidak. Bahkan dengan dewa rubah pun tidak bisa. Sedang frustasi. Di luar jendela kilat putih menyilaukan. Pagi hari terbangun karena merasa sesak. Bahkan napas pun tidak teratur. Aku membuka mataku dengan susah payah. Wah, Bai Lingxi seluruh tubuhnya seperti gurita melilitiku. Tangan dan kaki digunakan bersamaan. Ditambah beberapa ekor itu menutupi wajahku dengan rapat. Inikah beratnya kebahagiaan? Kira-kira 100 kilogram. Baru saja pikiran ini muncul di benakku. Aduh, bahuku sakit. Bai Lingxi dengan mata tertutup langsung menggigitku. Kamu baru 100 kilogram. Ini kan tubuh standar. Aku kesakitan sampai mengernyit. Bai Xiaoxi, anjing lepas. Kamu ini lahir di tahun anjingnya. Waktu sarapan, Bai Lingxi sambil merobek sisa ayam bakar. Sambil berbicara tidak jelas denganku. Jadi aku membalas budi. Dia menjilat minyak di jarinya. Aku gagal melewati transformasi jalanan. Otakku terpukul sampai bingung. Mau kabur malah nabrak batu. Pingsan. Lalu kamu pungut aku. Aku teringat saat dia baru datang hanya bisa merusak rumah. Sudut mulut berkedut. Kalau begitu sekarang otakmu sudah sembuh. Kadang baik kadang buruk. Dia dengan percaya diri. Pokoknya ada yang merawatku. Setelah makan, aku mengajarkannya menggunakan remote TV. Dia cepat sekali belajar. Tidak lama langsung kecanduan drama percintaan melodramatis. Di TV CEO galak menekan wanita utama ke dinding, melakukan wall slam yang mendalam. Mata Bai Lingxi langsung bersinar. Dia menunjuk TV lalu menoleh pada Ning Yuan. Nanti kamu juga mau wall slam aku seperti ini? Kurangin nonton hal-hal tidak bergizi seperti ini. Bisa bikin bodoh. Sore hari aku harus keluar urus pekerjaan. Sebelum pergi melihatnya di sofa menggoyangkan kaki menonton TV. Tiba-tiba hati terasa hangat. Dulu merasa hidup sendiri juga cukup baik. Tapi sekarang merasa kalau nanti setiap hari pulang kerja. Translate_text. Bisa melihat rubah bodoh ini sepertinya juga tidak buruk. Aku keluar dengan perasaan senang. Bahkan masih merencanakan dalam hati. Malam ini akan membawakannya makanan enak apa. Sore hari cuaca tiba-tiba berubah tidak beres. Langit yang tadinya cerah seketika diselimuti awan gelap gulita. Seperti akan hujan. Aku berlari pulang, mendorong pintu rumah. Bai Lingxi berdiri pucat di tengah ruang tamu. Ayam bakar yang belum habis dimakan terjatuh di tanah. Ada apa? Aku berlari menghampirinya. Suaranya gemetaran. Dia datang. Ibuku belum sempat kutanya jelas. Seorang wanita berbaju gaun mewah berjalan masuk. Wajahnya mirip 70% dengan Bai Lingxi. Tapi temperamennya sangat berbeda. Khususnya sepasang matanya yang dingin. Seperti es abadi yang tidak pernah mencair. Dia melirikku. Hanya dengan satu pandangan. Aku sudah merasa agak takut. Kamu manusia jahat. Dia berbicara. Suaranya jernih seperti giok pecah. Serahkan putriku. Atau mati. Saat wanita itu berjalan masuk, tekanan udara dalam ruangan rendah sampai membuat lututku lemas. Hampir langsung bertekuk lutut. Inikah tekanan wibawa raksasa? Rasanya seperti dicekik tangan tak kasat mata. Bahkan bernapas menjadi sebuah kemewahan. Tapi aku menggigit gigi erat dan menopang sudut meja. Sujud kepada langit, sujud kepada bumi, sujud ke orang tua. Mana ada logika langsung sujud kepada mertua saat pertama bertemu. Meski mertua ini terlihat ingin membunuhku. Bai Yunyao memandangku dingin. Di matanya ada kebencian yang tak disembunyikan. Pandangan seperti itu pernah kulihat. Seperti saat kita melihat tikus kotor di pinggir jalan. Manusia hina. Dia mengangkat jari.
Mengumpulkan sekumpulan cahaya biru tua yang mengerikan. Translate_tag. Biar dia pakai baju seperti ini. Pandangannya menyapu Bai Lingxi. Baju rumah yang agak pendek di tubuhnya. Api kemarahan di matanya semakin membara. Merusak moral. Mencemari darah murni 9 ekor yang mulia. Kepalaku berdengung. Tapi di saat genting antara hidup dan mati ini, anehnya dalam hatiku masih berpikir, ini ternyata ibu dari Bai Xiaoxi. Cantik sih cantik. Tapi temperamennya terlalu kasar. Langsung mau membunuh untuk menutupi rahasia. Selesai. Inilah yang disebut manusia dan siluman berbeda jalan. Aku sudah tamat. Jari Bai Yunmiao bergerak. Tepat saat sinar itu hendak menembak ke arahku. Ibu jangan. Bayangan putih menghalang di depanku. Bai Lingxi meradang. Dia membentangkan kedua tangan melindungiku mati-matian. Kekuatan siluman di seluruh tubuhnya juga bergolak. Meski di depan ibunya lemah seperti nyala lilin. Jangan bergerak. Dia yang menyelamatkan. Tanpa dia, aku sudah mati sejak lama. Kamu minggir. Bai Yunmiao marah sampai tertawa. Perabotan di sekitar mulai bergerak tanpa angin. Gelas di meja teh langsung meledak. Kamu sudah dibutakan oleh manusia ini. Hari ini bahkan rumah jelek ini bersamanya akan kuhancurkan. Angin berdesir. Kurasakan pipiku sakit seperti tertoreh pisau. Bai Lingxi hendak bicara lagi. Kutarik pergelangan tangannya dengan kuat. Lalu di bawah pandangan terkejut ibu dan anak itu, aku melangkah ke depan. Kuhalangi Bai Lingxi di belakangku. Bibi siluman. Teriakku keras. Suaraku gemetar. Tapi setiap kata jelas. Aku tidak bersalah. Ibu kurangi sedikit kekuatan gaibnya. Jangan sampai menakuti Bai Xiaoxi. Bai Yunmiao berhenti sejenak. Sepertinya tidak menyangka semut kecil ini berani bicara. Kutunjuk rubah bodoh di belakangku. Translate_tag. Dia tersambar petir. Otaknya memang sudah tidak bagus dari awal. Lalu membentur batu. Bagaimana kalau pukulan Anda ini malah membuatnya semakin bodoh? Nanti bahkan tidak bisa menemukan jalan pulang. Tiba-tiba hening selama 1 detik. Niat membunuh di mata Bai Yunmiao terhenti sejenak. Dia menatapku. Atau lebih tepatnya menatap sesuatu di dasar mataku. Tidak ada keserakahan seperti yang dia bayangkan. Hanya ada perlindungan terhadap si rubah bodoh di belakangku. Ini agak berbeda dengan manusia dalam ingatannya yang hanya bisa lari dan hanya bisa mengkhianati. Tepat pada momen kebuntuan ini, Bai Lingxi mengintip dari belakangku, menangis terseduh-seduh. Ibu, kalau ibu membunuhnya, aku juga tidak mau hidup lagi. Aku serius, akan bunuh di depan ibu. Sambil berkata dia langsung hendak membenturkan diri ke dinding. Bai Yunmiao gemas sampai dadanya naik turun drastis. Cahaya redup di tangannya berkedip beberapa kali. Akhirnya dengan marah mengibaskan lengannya. Sofa kulit di samping langsung meledak menjadi kapas. Baik, aku tidak membunuhnya. Dia menarik kembali tangannya. Terkecut dingin. Senyuman itu membuatku merinding. Tapi aku ingin melihat sampai kapan manusia ini bisa berpura-pura. Mulai hari ini, aku akan tinggal di sini. Aku melihat kekacauan di lantai. Hampir menangis tanpa air mata. Inikah harga yang harus dibayar karena mengambil rubah sebagai istri? Ini bukan ibu mertua. Ini jelas-jelas mengundang nenek moyang yang hidup ke rumah. Sejak ibu mertua Bai Yunmiao mendarat di rumahku, status keluargaku langsung turun dari kepala keluarga menjadi kamar utama disita, sofa kulit itu menjadi tahtanya. Sekarang aku dan Bai Lingxi hanya bisa berdesakan di kamar tidur kedua. Dan aku bahkan tidak boleh naik ke tempat tidur. Hanya bisa tidur di lantai. Menurut kata-kata Bai Yunmiao. Sebelum menikah dilarang manusia dan rubah tidur bersama yang melanggar etika. Aku melihat Bai Lingxi yang sedang membantuku memberaskan kasur. Hati penuh dengan kepahitan. Translate_tag. Ini jelas-jelas mengundang dewa hidup untuk dipuji. Bai Lingxi mengintip keluar pintu. Mendekat. Mencium pipiku dengan keras. Berkata pelan. Tahanlah sebentar. Ibu sebenarnya sangat baik. Kamu tidak melihat caranya makan. Waktu makan malam, suasana di meja makan membeku. Bai Yunmiao dengan elegan menjepit sepotong daging merah ke mulutnya. Aku menatapnya dengan gugup. Telapak tangan berkeringat. Dia mengunyah 2 kali. Alisnya berkerut. Apinya terlalu besar. Dagingnya terlalu alot. Garamnya kebanyakan. Menutupi kesegaran alami daging. Inikah masakan yang dibanggakan manusia? Dibuat asal-asalan. Tanganku mengepal. Ini masakan andalanku yang dimasak 2 jam. Kalau tidak suka jangan makan. Sifatmu ini pantas saja Bai Xiaoxi takut padamu seperti tikus melihat kucing. Sudah makan masakanku, masih memarahiku. Besok pasti akan tambahkan setengah mangkok wasabi ke nasinya. Saat aku berpikir begitu, Bai Yunmiao tiba-tiba mengangkat kepala. Matanya yang sedingin es melotot tajam ke arahku. Meski dia tidak bisa mendengar pikiranku, tapi intuisi wanita ini sangat menakutkan. Aku langsung takut. Cepat menunduk dan menyendok nasi. Ibu benar, lain kali akan diperbaiki. Tapi saat aku mengangkat kepala lagi, piringnya kosong. Bahkan kuahnya dipakai untuk mencampur nasi, dihabiskan sampai licin. Ini namanya dibuat asal-asalan. Mulut wanita. Hari-hari berikutnya seperti mode neraka. TV tiba-tiba layarnya gelap. Mesin cuci tiba-tiba menyemburkan air. Aku tahu dia yang berulah, tapi aku tidak berani bilang. Yang paling keterlaluan. Translate_tag. Begitu pintu didorong terbuka. Di dalam ruangan duduk seorang wanita yang tak kukenal. Mengenakan pakaian yang seksi maut. Tubuhnya sempurna luar biasa, terutama sepasang matanya yang menggoda. Sekilas pandang saja tulang-tulang terasa lemas. Pipa air rumah si tampan rusak. Bisa bantu memperbaikinya? Suara wanita itu menggoda, membuatku merinding. Seluruh tubuhnya lemah gemulai, bersandar ke arahku. Tak perlu dipikir, pasti orang yang dikirim ibu mertua. Dengan wajah tanpa ekspresi ku mundur selangkah, mengeluarkan ponsel, cari tukang perbaiki pipa, hubungi manajemen properti, dan juga, kakak ekormu terbuka, merusak lantai rumahku.
Harus ganti rugi. Bai Yunmiao yang mengamati dari tempat persembunyian mendengus keras dan keluar, melambaikan tangan, mengusir anak buahnya yang tak berguna. Kontrol dirimu cukup baik. Dia melemparkan kalimat dingin, berbalik dan kembali ke kamar. Tarik napas lega. Ini tipe ketahanan mental. Utamanya karena dua rubah di rumah sudah menaikkan standar estetik aku. Kemenangan biasa tak bisa memikat mataku. Bai Lingxi diam-diam turun dari tempat tidur, berlutut di lantai mengoleskan minyak angin ke lututku. Itu akibat dihukum berlutut di papan cuci seharian sampai terluka. Sakit tidak? Dia meniup sambil mengoleskan obat. Matanya berkaca-kaca melihat keadaannya. Sedikit kekesalan dalam hatiku langsung menghilang. Kami berdua berdesakan di kasur lantai, berpelukan dalam selimut yang sama, meski tak bisa melakukan apa-apa. Perasaan saling mengandalkan ini justru terasa lebih manis. Tengah malam aku bangun minum, melewati ruang tamu. Melihat bayangan orang berkedip-kedip di balkon. Translate_text. Dia melihat bulan di langit. Siluetnya terlihat sangat kurus. Hilanglah kewibawaan dan sikap otoriter di siang hari. Saat ini dia seperti seorang wanita. Matanya dipenuhi kesepian dan kesedihan. Aku teringat Bai Lingxi pernah berkata, ayahnya meninggal dengan sangat tragis. Bahkan siluman besar pun pasti memiliki luka yang tak bisa sembuh bahkan setelah ribuan tahun hidup. Aku tidak mengganggunya. Berbalik kembali ke dapur, membuat secangkir teh bunga yang menenangkan. Diam-diam meletakkannya di meja kopi. Lalu kembali ke kamar. Di balkon, Bai Yunmiao menoleh melihat cangkir teh yang masih mengepul itu. Dia terdiam cukup lama, mengambilnya dan menyesap secangkir kepalsuan. Dia bergumam pelan. Tapi kali ini sepertinya ada yang hilang dari suaranya. Awalnya kukira hari-hari akan terus berlanjut dengan keributan ini. Sampai makan malam itu, suasana hari ini jarang sekali harmonis. Bai Yunmiao tidak mencaci. Bai Lingxi dengan gembira mengunyah paha ayam. Sudut mulutnya penuh minyak. Aku baru saja ingin memberinya tisu. Prak. Bai Yunmiao meletakkan sumpitnya. Suaranya tidak keras, tapi bagaikan halilintar. Bai Lingxi kaget gemetar. Paha ayam jatuh di meja. Ada apa? Dia bertanya hati-hati pada Bai Yunmiao. Tidak melihat matanya yang indah, menatapku langsung. Pandangannya kompleks dan jauh. Dia memanggil namaku lengkap. Selama periode ini saya amati. Kualitas diri Anda cukup akseptabel. Pada Xiao 11 juga baik. Hatiku senang. Ini lolos level. Ibu mertua mengangguk setuju. Tapi sedetik kemudian ember air dingin disiramkan dari atas. Tapi kalian harus putus. Aku terdiam. Mengapa Bibi? Aku sungguh-sungguh. Translate_text. Yunmiao tiba-tiba menaikkan volume suaranya. Nada suaranya tajam. Pernahkah kamu bercermin? Kamu adalah manusia dengan umur hanya sekitar 100 tahun. Jika kurang beruntung, 67 tahun sudah meninggal. Dia menunjuk Bai Lingxi yang tampak bingung di sampingnya. Dia adalah rubah ekor 9 surgawi. Asal tidak terjadi kecelakaan, dia bisa hidup ribuan bahkan puluhan ribu tahun. Sekarang kalian memang bahagia. 10 tahun kemudian bagaimana? 20 tahun kemudian bagaimana? Kamu sudah tua, gigi copot, wajah penuh keriput. Jalan pun sudah tidak kuat. Sedangkan dia masih tetap seperti penampilan usia 18 tahun sekarang. Saat kamu meninggal, menjadi segumpal tanah kuning. Meninggalkan dia seorang diri bagaimana? Membiarkan dia menjaga kuburanmu yang sepi dalam ribuan tahun yang panjang. Sendirian mengingat kehangatan beberapa tahun singkat ini, rasa sakit seperti itu lebih sulit dari mati. Suara Bai Yunmiao agak bergetar, seperti teringat sesuatu di masa lalu yang tidak ingin diingat. Di dalam ruangan sunyi seperti kuburan, hanya suara jam dinding berdetak. Setiap detak seolah hitungan mundur. Aku melihat telapak tanganku sendiri, di atasnya ada gunung. Ada garis-garis halus. Ya, aku manusia. Aku akan tua. Aku akan mati. Aku selalu menghindari masalah ini dengan sengaja. Merasa asal sekarang baik padanya sudah cukup. Tapi ini di hadapan waktu yang panjang terlalu egois. Memang aku tidak ingin meninggalkanmu. Tapi aku memang tidak bisa menemaninya selamanya. Aku bahkan tidak pantas dengan waktunya. Perasaan tidak berdaya yang mendalam membanjiri hatiku. Seperti seseorang menarik. Tulang punggungku takut besar. Mangkuk di tangan Bai Lingxi jatuh ke lantai. Hancur berantakan. Wajahnya pucat pasi. Seperti pertama kali mendengar pendapat ini. Suka ya bersama. Ngapa harus berbelit-belit begitu banyak? Bushang, apa yang kamu bicarakan? Suaranya gemetar. Bagaimana mungkin Ning Yuan meninggal? Masakannya begitu enak. Bagaimana mungkin dia meninggal? Bai Yunmiao melanjutkan serangannya. Sakit yang lama lebih baik sakit yang singkat. Selagi perasaan belum terlalu dalam. Berpisah lebih baik untuk kalian berdua. Ning Yuan, kau juga bisa dibilang laki-laki. Jangan menahannya. Aku menarik napas dalam-dalam. Jantung terasa seperti diremas kuat oleh tangan besar. Sakit sampai tidak bisa bernapas. Aku menatap mata Bai Lingxi yang ketakutan dan tersenyum. Ibu benar. Jika suatu hari aku menjadi tua, aku akan pergi sendiri. Aku tidak akan membebani Xiao 11. Bai Lingxi tiba-tiba runtuh. Dia menerjang ke pelukanku, memeluk leherku erat-erat, menangis tersedu-sedu. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Apa beberapa ribu tahun? Aku tidak mau beberapa ribu tahun. Aku hanya inginmu. Air matanya langsung membasahi bahuku, membakar sampai hatiku bergetar. Dia tiba-tiba melepaskan. Aku berbalik dan mencebur ke pelukan Bai Yunmiao. Ibu, kau adalah siluman besar. Kau begitu hebat. Pasti ada caranya. Benar kan? Kumohon selamatkan dia. Buat dia abadi. Buat dia selalu menemaniku. Aku rela membayar harga apapun. Bahkan tidak menjadi rubah 9 ekor pun tidak apa. Bai Yunmiao gemetar marah. Kau tahu apa yang kau katakan? Kembalikan kultivasi jadi rubah liar untuk memperpanjang umurnya. Itu ilmu sesat. Kau akan hancur jiwa raga. Aku tidak peduli. Ibu dan anak saling memandang. Aku melihat pemandangan ini. Hati sakit seperti ditusuk pisau. Aku berjalan mendekat ingin membantu Bai Lingxi bangun.
Sudah, jangan menangis lagi. Takdir ditentukan langit, tidak bisa dipaksakan. Melihat putrinya, lalu menatapku. Matanya perlahan melunak, berubah menjadi desahan panjang. Dia seakan melihat dirinya di masa lalu. Jika dulu ada cara, apakah dia akan menjadi segila putrinya sekarang? Bahkan sekarang, meski hanya 1 dari 10.000 kesempatan untuk menghidupkan kembali suaminya, dia akan melakukannya tanpa ragu. Dia tidak ingin tragedi terulang. Tidak ingin putrinya menjadi seperti dirinya di kemudian hari. Orang malang yang hanya bisa minum sendirian di bawah bulan. Ada satu cara. Bai Yunmiao tiba-tiba berbicara. Suaranya agak serak. Bai Lingxi langsung mendongak. Matanya memancarkan cahaya harapan. Apa caranya? Ibu katakan selama bisa dilakukan. Bai Yunmiao menatapku dalam-dalam. Ekspresinya sangat kompleks. Gunakan inti iblis besar milikku untuk mengikat kontrak simbiosis dengannya. Aku terdiam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Bai Yunmiao mengeratkan giginya. Membagi hidupku setengah untukmu. Berapa lama aku hidup? Berapa lama kamu hidup? Selama aku tidak mati, kamu tidak akan mati. Wah! Iblis sapi ini, bukankah ini seperti daging tangseng? Mata Bai Lingxi berbinar, baru saja ingin bicara. Bai Yunmiao melambaikan tangan. Jangan terlalu senang dulu. Ilmu terlarang ini memiliki efek samping serius. Wajahnya agak tidak natural, bahkan dengan sedikit kemerahan. Karena adalah ikatan inti, jiwa kita akan terhubung. Ini berarti dia berhenti sejenak. Sepertinya sulit diucapkan. Akan menghasilkan resonansi tanpa perasaan dan berbagi suara hati. Artinya apa yang kamu pikirkan nanti? Aku akan tahu. Sensasi apa yang dirasakan tubuhmu? Aku juga bisa merasakannya. Kali ini giliranku untuk merinding. Apa? Berbagi suara hati. Lalu sedikit pikiran kecilku nanti. Tentang Bai Lingxi itu, materi sampah kuning. Materi sampah pink. Dan juga hal-hal intim kecil antara aku dan Bai Lingxi di masa depan. Ibu mertua tahu semuanya. Ini kan eksekusi publik. Siapa yang tahan dengan ini? Tidak bisa? Aku spontan berseru. Sama sekali tidak boleh. Tante? Ini terlalu merendahkan Anda, dan aku juga tidak punya privasi lagi. Aku mau memikirkan apapun ke depannya. Anda semua tahu, hidup seperti ini tidak bisa diteruskan. Aku menggerutu dalam hati. Ini neraka. Aku mau mencium putri Anda. Anda tahu rasanya. Bagaimana bisa melanjutkan? Tidak bebas? Sama sekali tidak bebas? Tutup mulut. Bai Yunmiao tiba-tiba marah besar. Penolakanku justru memicu psikologi perlawanannya. Dia? Siluman agung yang merendahkan diri menyelamatkanmu. Tuan rumah, kau berani-beraninya meremehkanku. Ini untuk putriku, bukan untukmu. Kau pikir aku mau mendengar urusan menyebalkanmu? Jangan berhayal sendiri. Setelah berkata, dia sama sekali tidak memberiku kesempatan melawan. Kedua tangan membentuk segel, sebuah inti siluman keemasan, memancarkan tekanan mengerikan, perlahan keluar dari mulutnya. Cahaya keemasan memenuhi seluruh ruang tamu. Aku merasa tubuhku ringan, seperti ada sesuatu yang memasuki jantungku. Hangat. Rasa berat dan lelah tadi hilang seketika. Tubuh seperti ditempa ulang, penuh energi. Ritual selesai. Cahaya menghilang. Aku meraba dada. Rasanya lebih segar. Tidak ada perubahan lain. Aku melihat Bai Yunmiao di depan yang wajahnya agak pucat. Dalam hati secara spontan muncul pikiran. Jangan bilang, ibu mertua ini meski agak galak, tapi hatinya sangat baik. Dan tubuhnya sangat bagus. Hei Ning Yuan, dasar binatang. Translate_text, itu ibumu. Kedepannya harus memperlakukannya seperti ibu kandung sendiri dengan berbahasa. 1 detik kemudian. Ekspresi dingin Bai Yunmiao tiba-tiba berubah, wajahnya memerah sampai ke leher, seperti tersiram air panas. Dia mundur 2 langkah dengan cepat, memandangku dengan panik. Dia mendengar. Tidak hanya mendengar ucapan tak pantas tentang betapa seksi tubuhnya, tapi juga merasakan cinta membara di lubuk hatiku terhadap Bai Lingxi yang hampir meluap. Cinta yang murni dan membara, tanpa sedikit pun noda, kecuali sedikit nafsu tentunya. Tapi bagi bangsa iblis, nafsu lelaki adalah naluri, bukan kekurangan. Pandangan Bai Yunmiao panik, antara canggung dan tersentuh. Akhirnya hanya bisa melotot padaku, dan kabur dengan tergopoh-gopoh ke kamar. Tidur? Jangan berpikir macam-macam lagi. Keesokan paginya saat aku bangun, rasanya kondisi fisikku luar biasa baik. Biasanya bangun harus bermalas-malasan beberapa menit. Pinggang dan punggung pegal-pegal. Hari ini rasanya bisa lari 5 km lalu kembali main tinju. Inikah nilai emas vitalitas iblis besar? Sungguh nikmat. Aku bersenandung keluar kamar. Dari dapur terdengar suara berdentang-dentang. Sebelah sedang memakai kemeja besarku menggoreng telur. Kemejanya agak panjang, menutupi pangkal paha. Di bawahnya terlihat sepasang kaki panjang putih dan lurus. Sepasang telinga rubuhnya bergoyang-goyang mengikuti gerakan. Ekor masih bergoyang di belakang. Sinar matahari pagi menyinarinya, memberinya pinggiran emas. Ini terlalu menggoda. Aku bersandar di bingkai pintu. Pikiran langsung tak terkendali mulai berhayal. Bai Xiaoxi. Pinggangnya benar-benar rampingnya. Bisa tidak digenggam dengan satu tangan. Kemeja ini dipakai. Wah, pengin memeluknya dari belakang. Lalu berbisik di telinganya. Translate_text. Ingat dia bilang telinga rubah paling sensitif. Kalau digigit sedikit, apakah dia akan lemas jadi segumpal lumpur? Pemandangan itu nggak berani dibayangkan. PFFT tiba-tiba terdengar suara keras dari ruang tamu. Disusul suara batuk-batuk hebat. Aku kaget, menoleh melihat. Hanya melihat Bai Yunmiao sedang duduk di sofa minum teh pagi. Saat ini air tehnya muncrat. Seluruh wajahmu merah seperti udang rebus. Satu tangannya menutupi telinga. Satu tangan mencengkeram erat sandaran sofa. Ruas jari sampai memutih. Pandangan mata berkabut. Nafas tersengal-sengal. Seperti baru selesai lari maraton. Tante, Anda baik-baik saja? Aku buru-buru berjalan mendekat. Tersedak. Bai Yunmiao mendongakkan kepala. Sorot matanya sungguh ingin membunuh. Tidak tahu malu.
Dia menggerutu lewat sela gigi mengucapkan kata-kata ini. Pagi-pagi begini isi kepalamu cuma sampah mesum ya. Aku blank beberapa detik. Lalu hawa dingin dari telapak kaki langsung menerobos ubun-ubun. Aku malah lupa hal ini. Kemarin baru terikat berbagi sensasi tanpa perasaan. Jadi semua gambaran yang kubayangkan tadi, bahkan perasaan geli dan senyum-senyum yang kubayangkan, semua terkirim ke dia. Bai Yun Miao malu dan marah sampai ingin mati. Menunjuk hidungku, jarinya sampai gemetaran. Kendalikan dirimu. Sekarang aku bisa dengar semuanya, bahkan bisa merasakan. Dasar mesum, wajahku langsung merah membara. Ingin sekali mencari celah untuk menyelip masuk. Ini benar-benar tempat malu yang mematikan. Tante ini kan reaksi fisiologi. Aku juga nggak bisa kendalikan. Semakin ku jelasin semakin kacau. Di kepala masih refleks muncul satu kali. Ngomong-ngomong, tante bereaksi sebesar ini. Jangan-jangan sudah ribuan tahun gak melakukan itu ya? Translate_text. 9 ekor bayangan ekor di belakang Bai Yun Miao mengamuk liar. Gelas di atas meja teh langsung meledak menjadi bubuk. Ning Yuan, aku membunuh ibumu. Tolong aku salah. Aku tidak akan berpikir sembarangan lagi. Sarapan selesai dalam suasana yang sangat aneh. Bai Lingxi justru merasa senang setelah mengetahui kebenaran. Terus menggosok betisku dengan kakinya di bawah meja. Ning Yuan, pikirkan aku dong, katanya dengan berbisik sambil tersenyum nakal. Biar ibuku dengar betapa kamu menyukaiku. Bai Yun Miao melempar sumpit ke atas meja, memandangku dengan dingin. Mulai hari ini tidur terpisah, dilarang kontak fisik, dilarang memiliki keinginan apapun. Siapapun yang berani membuatku merasakan perasaan menjijikan itu lagi, akan ku kebiri. Aku mengencangkan kedua kaki dan gemetaran, tapi beberapa hal benar-benar tidak bisa dikendalikan sesuka hati. Misalnya saat mandi malam hari, aliran air hangat menyiram tubuh sambil menggosok punggung. Aku tak bisa menahan diri untuk bersenandung kecil. Menggosok punggung sungguh menyenangkan. Suhu airnya pas. Andai ada yang bantu menggosok saja. Di kamar sebelah, Bai Yun Miao terbaring di tempat tidur, seluruh tubuhnya meringkuk. Dia merasa seperti ada banyak semut merayap di tubuhnya. Setiap tetes air yang mengalir di kulit Ning Yuan, sensasi sentuhannya jelas sampai padanya. Perasaan hangat dan geli itu membuat seluruh tubuhnya panas. Malu sampai hampir meledak. Dia menggigit ujung selimut dengan kuat. Wajahnya merah padam. Air mata hampir keluar. Pikirannya dipenuhi gambar si brengsek Ning Yuan sedang mandi. Manusia terkutuk ini. Aku akan membunuhnya. Harus membunuhnya. Tapi kalau membunuhnya, aku juga akan mati. Bai Yun Miao menutup matanya dengan putus asa. Diciptakan dari burung apa ini? Awalnya aku hanya ingin membeli alat penghilang tungau untuk Bai Lingxi. Jari tak sengaja menyentuh rekomendasi di sebelahnya. Saat pangeran itu muncul di layar, aku akui sebagai pria dewasa normal. Melirik 2 kali. Benar-benar hanya 2 kali. Itu adalah setelan maid lace hitam putih model terbaru. Lalu aku membayangkan penampilan Bai Lingxi saat memakainya. 2 telinga binatang itu jika dipadukan dengan headband putih. Ekor besarnya yang menjulur dari bawah rok. Jika rubah bodoh itu berjongkok memanggil, "Tuan." Kurasa aku bisa mati seketika. Pikiran ini terlalu kuat. Tapi aku lupa masih ada ibu mertua yang terhubung wifi denganku di rumah. Pukul 5 sore aku pulang kerja lebih awal. Saat mendorong pintu terbuka, kurasakan darah mengalir deras ke kepalaku. Ruang tamu tidak menyalakan lampu. Sisa sinar matahari sore menyinari lantai. Bai Yun Miao berdiri di depan cermin. Dia mengenakan maid yang dulu dibeli terlalu besar. Gagal dikembalikan. Lalu kusimpan di dasar lemari. Karena ukurannya kebesaran. Kerahnya agak longgar. Kilau putih salju yang menakjubkan itu membuat mataku berkunang-kunang. Roknya pendek sekali. Desainnya menyambung ke garter belt. Dia dengan wajah bengong menarik-narik ujung rok. Berkata pelan. Kain lab manusia ini kok susah banget dipakai. Tapi kenapa aku merasa lumayan cantik? Tidak, ini pasti pikiran si lelaki brengsek itu. Aku sudah ratusan tahun, mana mungkin mau pakai ini. Ning Xiayuan sebenarnya cukup tampan, masakannya juga enak. Apa yang sedang kupikirkan? Efek samping sialan dari inti iblis ini. Aku juga jadi bodoh. Tas kerjaku jatuh berdebar di lantai. Udara membeku selama 3 detik. Aku dan Bai Yun Miao saling tatap. Otakku benar-benar hang. Seharusnya aku lari atau menutup mata. Tapi alam bawah sadar langsung meledak. Wah! Ini terlalu menggairahkan. Bentuk tubuh tante ini luar biasa. Jauh lebih seksi daripada Bai Xiaoxi. Translate_text. Inikah pesona wanita dewasa yang matang? Siapa yang bisa tahan dengan ini? Ning Yuan An dan Bai Yun Miao tersentak setiap kata. Bahkan tanda baca pun didengarnya dengan jelas. Wajah cantik Bai Yun Miao langsung memerah bahkan meneteskan darah. 9 ekor bayangan ekor di belakangnya mengibas liar. Hapus isi kepalamu. Hapus. Akan kucongkal matamu. Akan kubuat kau jadi tukang pijat tunanetra. Dengan malu dan marah, dia menerjang untuk mencekikku. Baru saja aku ingin bersujud minta ampun. Pintu terbuka. Bai Lingxi masuk membawa 2 cup milk tea. Melihat pemandangan ini, matanya langsung berkilau. Seperti 24K titanium alay. Mata anjing pun tak seterang itu. Kamu juga suka ini? Si rubah bodoh ini melemparkan milk tea. Bersemangat mengelilingi ibunya 2 putaran. Langsung meraih ujung rendahnya. Sudah kukatakan Ning Yuan punya selera bagus. Waktu itu aku ingin pakai tapi ukurannya tak cocok. Ibu pakai pas deh. Cepat-cepat. Mari kita pakai baju. Mother Dog outfit. Bai Yun Miao membeku. Aku juga membeku.
Ini perkembangan apa ini 5 menit kemudian. Aku berjongkok di sudut dengan dua mata panda hitam kebiruan. Bai Yun Miao mengurung diri di kamar tidur. Tak mau keluar meski Bai Lingxi mengetuk berkali-kali. Tapi bisa kurasakan detak jantung dari dada sana. Secepat genderang perang. Selain malu dan ingin membunuh, sepertinya tidak benar-benar ada rasa jijik. Malam ini tekanan udara di rumah rendah bisa membekukan beruangku. Bai Yun Miao bersembunyi di balkon. Di samping kakinya 3-4 botol erguoto kosong. Itu koleksiku. Biasanya tak sampai hati meminumnya. Membelakangi ruang tamu. Angin malam menerbangkan rambut panjangnya. Terlihat sangat kesepian. Seperti anak yang dibuang dunia. Aku tahu siang tadi itu malu sosial. Tapi sekarang dia benar-benar sedih. Kuhangatkan sepiring ayam daun lotus. Mengiris setengah kilo daging sapi kecap. Tante, minum terlalu keras itu. Merusak tubuh. Makanlah sedikit sayur. Aku dengan hati-hati meletakkan piring di atas meja bundar kecil. Bai Yun Miao tidak menoleh. Juga tidak menyuruhku pergi. Dia mengambil sepotong daging sapi dan menyuapkannya ke mulutnya. Mengunyah dengan sangat keras. Seperti sedang mengunyah dagingku. Dengan dorongan alkohol. Sikap ratu dinginnya yang biasa akhirnya tidak bisa dipertahankan. Kamu tahu tidak? Ning Yuan tiba-tiba dia berbicara. Suaranya agak melayang. 2000 tahun lalu dia juga pengecut sepertimu. Tapi masakannya jauh lebih tidak enak dari kamu. Memanggang ayam saja bisa gosong. Aku tidak menjawab. Hanya mendengarkan dengan tenang. Ini pertama kalinya dia secara aktif menyebut pria itu. Dia mati untuk menyelamatkanku. Bai Yun Miao mendongak dan menenggak anggur. Ada sesuatu yang berkilau mencair di sudut matanya. Saat itu aku sedang mengandung Xiao 11 dan melewati festival besar iblis. Saat paling lemah, pemburu manusia sialan itu memasang perangkap. Dulu dia jelas adalah iblis besar, tapi dia gagal melewati tribulasi. Berubah menjadi rubah tanpa kecerdasan. Dia jelas bisa lari, tapi untuk memberi kami ibu dan anak waktu. Dengan susah payah mengalihkan perhatian pemburu itu. Ketika aku menemukannya, kulitnya sudah tidak ada. Sekecil itu, sehelai kulit rubah berekor 9 dikuliti hidup-hidup. Dibuang di lumpur untuk memberi makan anjing. Tepat di pasar. Kulitnya hanya ditukar dengan 3 untayan uang. Krek sumpit di tanganku patah. Sungguh sial. Bangsat seperti ini dihukum ribu kali pun tidak cukup. Segala sesuatu memiliki jiwa. Aku tidak mengucapkan kata-kata indah yang mulus. Tapi kemarahan paling nyata dan paling brutal ini melalui koneksi inti iblis. Disampaikan tanpa pamrih kepada Bai Yun Miao. Tanpa ketakutan. Tanpa kepalsuan. Hanya penyesalan untuk ayah mertua yang belum pernah kutemui. Dan rasa sakit untuk wanita di depanku. Bai Yun Miao terdiam. Translate_text. Dia menoleh dan menatapku dengan pandangan berkabut karena melalui koneksi. Dia merasakan emosi hangat yang menyenangkan, yang sedang dengan canggung berusaha menyelimutinya. Aku yang dingin menarik napas dalam-dalam, menatap langsung matanya. Hal-hal tentang tante di masa lalu tidak bisa kuubah, tapi aku bersumpah, selama Ning Yuan masih memiliki napas. Aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi lagi padamu dan Xiao 11. Lain kali ada bahaya. Aku yang akan menjadi perisainya. Kulitku tebal dan kasar, tidak takut sakit. Angin berhenti. Bai Yun Miao menatap mataku. Ditatapnya untuk waktu yang sangat lama. Bola mata yang telah membeku selama ribuan tahun itu akhirnya retak membentuk celah, memancarkan kilauan air musim semi yang lembut. Dia tahu aku, manusia ini, tidak berbohong. Karena sekarang aku adalah orang bodoh yang tidak bisa berbohong. Dia mengumpat pelan. Suaranya terdengar lembut sekali. Bu Ning Yuan. Bai Lingxi tidak tahu sejak kapan bersembunyi di balik pintu menguping di bawah sinar bulan. Aku terjepit di antara dua siluman rubah. Bai Yun Miao dengan wajah jijik berusaha mendorongku, tapi tangan itu akhirnya tidak berguna. Sejak malam itu, suasana di rumah berubah. Meski mulut Bai Yun Miao masih tajam, tapi aku menemukan rahasia besar yang mengejutkan. Wanita ini adalah reseptor pujian yang parah. Dulu saat memujinya harus memikirkan kata-kata. Sekarang lebih mudah. Langsung kupikirkan dalam hati saja. Saat sarapan, Bai Yun Miao mengeluarkan sepiring kue sayuran liar. Kugigit satu suap. Langsung mengaktifkan mode bombardir dalam hati. Wah, kue sayuran liar ini luar biasa. Ini keterampilan tingkat dewa apa? Ibu mertua memang tidak salah siluman yang sudah hidup ribuan tahun. Penguasaan suhu masaknya benar-benar sebuah seni. Cantik seperti ini. Masaknya masih enak sekali. Siapapun yang menikahinya nanti. Hei nanti. Aku juga sangat beruntung bisa menikmati makanannya. Translate_text. Sudutnya mulutnya sedikit terangkat tak kasat mata. Lalu dengan wajah datar mendengus ding. Makan saja. Drama dalam hati begitu banyak. Untuk apa? Pandai bicara. Mulut bilang begitu. Tangan dengan jujur mengambil bakso terbesar di piring. Mengambilnya ke mangkukku. Makan lebih banyak. Lihat kamu kurusnya. Jangan. Nanti bahkan tidak tahan setengah tenaga pinggangku. Bai Lingxi yang sedang mengunyah jagung di samping tercengang. Bush, aku ingin makan yang besar itu. Makan jagungmu saja. Bai Yun Miao melotot padanya. Bikin mati gemuk. Bai Lingxi cemberut memelas melihatku. Lalu melihat ibunya. Merasa seperti anak pungut. Ini mungkin yang legenda punya menantu laki-laki. Lupa anak perempuan. Akhir pekan aku temani mereka ibu dan anak jalan-jalan ke kota tua. Bai Yun Miao ganti baju Cheongsa modifikasi. Sosok itu, kelasnya, jalan di jalan. Tingkat putar kepala 300%. Ada pria botak pakai kemeja bunga, berkalung emas, terus menatapnya. Pandangan mesumnya mau ngebor lobang di tubuhnya. Akhirnya berani juga dia mendekat dan merayu cantik. Tambah WeChat dong, kakak ajak jalan-jalan. Aku belum sempat bicara. Rasa cemburu di hati sudah keluar lebih dulu. Cowok ini mukanya kayak telur rebus, gak juga pipis. Lihatlah diri sendiri yang bermuka pencuri begini. Lihat sekilas saja sudah jijik. Mata tante. Pengen sekali tendang dia ke sungai buat makan ikan. Bai Yun Miao kupingnya bergerak-gerak. Dia melirikku. Di matanya kilau senang sekilas.
Rasa cemburu yang kecut itu bikin hatinya senang. Pergi bibir merahnya berucap lembut. Hanya satu kata. Translate_text. Pria botak itu wajahnya pucat pasi. Merasa seperti diawasi oleh binatang buas. Kakinya gemetaran. Hampir terjatuh berlutut. Lari terbirit-birit. Bai Yun Miao menoleh memandangku. Nada suaranya riang. Pulang masak makan. Aku ingin makan ayam sayap yang kamu buat itu. Let chicken wing. Aku dengan patuhnya menyetujui. Tapi bahagia yang berlebihan mendatangkan kesedihan. Malamnya aku demam. Mungkin karena terlalu sombong. Terlalu lama kena AC. Ini sebenarnya tidak masalah. Karena terhubung dengan inti iblis. Bai Yun Miao juga ikutan tumbang. Aku terbaring di tempat tidur demam hingga linglung. Merasa ada tambahan sumber panas di samping. Bai Yun Miao seluruh tubuhnya panas dan lemas. Hanya bisa dibaringkan di sampingku dengan ditopang Bai Ling sebelah. Sungguh berutang padamu. Dia memakiku dengan lemah. Inti iblis brengsek ini kok sampai aku. Otakku demam hingga jadi bubur. Secara refleks menggenggam tangan yang dingin. Itu tangan Bai Yun Miao. Tidak nyaman. Aku menempelkan tangannya di pipiku dan menggosok-gosokkan. Seperti waktu kecil demam mencari ibu. Bai Yun Miao seluruh tubuhnya kaku. Dia ingin menarik kembali tangannya. Tapi melihat wajahku yang merah demam. Dan perasaan sangat bergantung yang datang dari dasar hati. Dia menghela napas. Pandangan matanya menjadi sangat lembut. Bahkan lebih lembut daripada saat memandang Bai Ling sebelah. Dia membalikkan genggamannya dan memegang tanganku. Iya? Aku di sini. Aku juga tidak nyaman. Sungguh menyesal. Kok bisa mengikat orang merepotkan sepertimu? Mulutnya bilang menyesal. Tapi sepanjang malam tangannya tidak pernah melepaskan. Yang harus datang akhirnya datang. Berita terus memberitakan. Katanya ada gerombolan pemburu liar yang berkeliaran sampai ke kota ini. Translate_text. Waktu makan malam. Aku sengaja mengingatkan. Kalau akhir-akhir ini ada yang mengetuk pintu. Jangan sembarangan membuka. Dan kalian berdua jangan sampai berubah kembali jadi rubah dan berlarian kemana-mana. Terutama kamu. Bai Xiaoxi. Aku mengetuk mangkuknya dengan sumpit. Bai Lingxi mengangguk dengan asal-asalan. Tahu-tahu, pria tua cerewet. Hasilnya keesokan harinya terjadi masalah. Aku sedang bekerja di perusahaan. Tiba-tiba dada terasa sakit yang hebat. Bukan rasa sakit yang patologis. Tapi lebih seperti perasaan sedih, panik, dan putus asa yang sangat. Itu adalah perasaan yang dikirim oleh Bai Yun Miao. Xiaoxi ditangkap. Saat aku tiba di taman belakang yang terpencil di kompleks. Sudah dikelilingi oleh banyak orang. Paman dan bibi yang menonton. Kamu bilang aku bilang. Kalian yang tidak punya hati nurani ini berani menangkap Dewa Rubah. Tunggu saja dapat balasan. Rubah aku lihat berkali-kali di kompleks. Sangat spiritual. Kalian pasti akan dapat balasan. Sebuah mobil van tua berhenti di sebelah beberapa orang. Orang-orang yang berkelakuan buruk sedang melempar karung ke mobil. Di dalam karung masih bergerak. Bai Yun Miao berdiri di belakang kerumunan. Seluruh tubuhnya gemetaran. Matanya sudah berubah menjadi pupil pohon. Kuku tumbuh dengan cepat. Udara di sekitarnya berdistorsi. Dia di sini ada terlalu banyak orang. Dan ada CCTV. Begitu dia bertindak, identitas iblis besar terbongkar. Kehidupan tenang kita semuanya berhenti. Aku mengambil batu bata dari tanah dan langsung menerjang. Meskipun aku orang biasa. Tapi saat ini hanya ada satu pikiran di kepalaku. Itu rubahku. Kamu siapa? Pria pemimpin bertato itu baru saja menoleh dan kena batu bata. Langsung menghantam wajahnya. Aku brengsek kau sentuh istriku. Suasana langsung kacau. Dua pria lainnya menerjang memukul tangan, mengeluarkan semprotan anti pelecehan dari saku, menyemprotkannya ke arah mereka tanpa ampun. Mataku, aku ditendang hingga terjatuh ke tanah. Tulang rusuk terasa sangat sakit. Tapi aku memeluk erat karung itu dan tidak mau melepaskannya. Para bapak-bapak dan ibu-ibu di sekitar pun mulai menyadari situasinya. Bergerak membantu untuk memihak dalam perkelahian. Orang memukul, pencuri anjing memukul orang. Cepat panggil polisi. Polisi datang dengan sangat cepat. Beberapa pemburu liar itu melihat tidak bisa melarikan diri. Lalu mulai berulah. Pria bertato menutupi kepala yang berdarah. Pak polisi, dia yang memukul orang. Itu rubah milikku. Hewan peliharaan yang sudah kupelihara bertahun-tahun. Rubahnya keluar. Aku bawa pulang sudah sewajarnya. Polisi menatapku, lalu melihat ke arah karungnya yang mengeluarkan rubah putih kecil yang gemetaran. Bisa kamu buktikan ini milikmu? Aku tidak melihat Bai Lingxi, tetapi berbalik memeluk Bai Yunming yang hampir kehilangan kendali. Wang pencet erat bahunya. Dalam hati berpikir, tante jangan bergerak, jangan kotor tanganmu. Untuk sampah seperti ini merusak latihan spiritualmu. Tidak worth it? Serahkan padaku. Aku punya cara. Percayalah padaku. Cahaya merah di mata Bai Yun Miao perlahan memudar. Dia merasakan keteguhanku. Itu adalah kepercayaan yang bisa menyerahkan nyawa. Aku melepaskannya. Berjalan menghadap rubah putih kecil itu. Kamu bilang ini milikmu. Aku menatap pria bertato itu. Betul, memang milikku. Oke, aku berjongkok dan mengulurkan telapak tangan ke arah rubah putih kecil. Xiao Bai menjilati telapak tangan. Rubah putih kecil yang awalnya meringkuk langsung melesat mendekat. Lidah kecil kemerahan itu dengan liar menjilati telapak tanganku. Ekor bergoyang seperti baling-baling. Mulutnya mengeluarkan suara rengekan penuh keluhan. Ying. Translate_text. Seluruh ruangan gempar. Pria bertato itu berubah wajahnya. Dia juga ingin mengulurkan tangan untuk memanggil. Tapi Bai Lingxi berbalik menatapnya. Memamerkan gigi. Ganas seperti Mastiff Tibet. Sekarang kebenaran terungkap.
Polisi langsung memasangkan gelang perak kepada beberapa orang itu. Setelah menyelesaikan lapor, pulang ke rumah, aku terjatuh duduk di lantai. Seluruh tubuh terasa sakit. Bai Lingxi berubah kembali wujud manusia. Menangis dan merangkulku, memeriksa luka. Bertanya apakah aku sakit. Bai Yunmiao berdiri di samping, memandangiku dengan tatapan kompleks. Aku mengangkat kepala dan menyeringai padanya. Meski sekarang wajahku pasti bengkak seperti kepala babi, sama sekali tidak sakit. Siapapun tidak boleh menyentuh keluargaku. Tuhan turun pun tidak boleh. Kalimat ini tidak kuucapkan, tapi Bai Yunmiao mendengarnya. Dia mendekat. Pertama kali aktif mengulurkan tangan dan dengan lembut menghapus noda darah di sudut mataku. Aku akan membuatkan ayam bakar untukmu. Butuh 10 ekor. Membuatmu kekenyangan. Waktu. Hal ini benar-benar seperti pisau penyembelih babi. Kalender sobek satu demi satu. Perut halus di sudut mata juga bertambah 2. Aku bercermin sambil mengusap janggut yang baru tumbuh. Merasa cukup percaya diri. Dulu itu pemuda tampan. Sekarang ini disebut pesona pria dewasa. Sedangkan yang duduk di sofa ruang tamu itu benar-benar luar biasa. Beberapa tahun telah berlalu. Bai Yunmiao bahkan sehelai rambut pun tidak berubah. Waktu di wajahnya bagaikan hiasan belaka. Dia masih mengenakan pakaian rumah itu. Menyilangkan kaki sambil menonton berita ekonomi. Memegang secangkir latte. Gula terlalu banyak. Dia bahkan tidak menengok. Dengan dingin melontarkan kalimat. Aku sedang mencuci piring di dapur. Translate_text. Bahkan tanpa dia mengatakannya. Kalimat kedua. Tanganku meraih ke samping. Dengan tepat menangkap gelas kosong yang dia lempar. Kalau tidak tahu soal chemistry kita, bisa dikira kami pasangan yang sudah hidup setengah abad. Bai Lingxi sedang bertapa. Si rubah bodoh ini bilang mau jadi siluman besar. Mengambil alih kontrak biji siluman sialan itu. Agar ibunya bisa mengejar puisi dan dunia. Yang suka aktif di rumah tinggal aku dan ibu mertua. Kami saling tatap. Awalnya aku selalu ketakutan. Takut suatu hari dibunuh saat tidur. Belakangan tahu wanita ini hanya tajam mulut lembut hati. Beberapa tahun ini kehidupan kami bagaimana ya? Bahkan agak harmonis. Aku mengeringkan tangan dan berjalan ke ruang tamu. Memandang profil wajahnya yang sangat cantik. Tiba-tiba muncul pikiran. Kalau Bai Xiaoxi keluar dari bertapa, kontrak ini disegel. Apa tantakan pergi? Kedepannya tak ada lagi yang memaki aku bejat di kepalaku. Tak ada yang mengeluh. Masakanku terlalu asin atau hambar. Apa rumah ini akan terasa terlalu kosong? Jujur saja, agak berat untuk melepas. Remote jatuh di karpet. Bai Yunmiao berbalik tajam, menatapku tanpa berkedip. Ekspresinya sangat hidup, agak panik, agak terkejut, dan agak memerah juga. Dia membuka mulut, tapi tak berkata apa-apa. Aku pura-pura bodoh. Ada apa? TV-nya rusak? Sebenarnya aku tahu dia dengar. Ini buruk dan baiknya ikatan biji siluman. Pikiran kecilku telanjang bulat di hadapannya. Bai Yunmiao menarik napas dalam, mengambil remote, kembali menatap TV. Hanya saja telinganya merah sampai mau berdarah. Jangan berhayal di sana. Kalau aku pergi. Translate_text. Bisa dibilang kompensasi kerusakan mental. Aku senang. Oke. Bahkan aku ikut dibawa pergi saja. Pergi. Malam ini adalah ulang tahun Bai Yunmiao. Meskipun bagi siluman berusia ratusan tahun, merayakan ulang tahun agak lebay. Tapi aku diam-diam menyiapkan sepiring penuh makanan. Semuanya kesukaannya. Dan juga sebuah kotak hadiah kecil yang indah. Di dalamnya adalah jade hairpin putih. Kulihat terakhir kali di jalan antik dia menatapnya lama-lama. Saat menyalakan lilin, Bai Yunmiao melihat kue itu. Matanya terlihat agak kosong. Ucapkan permohonan. Kataku dia menutup matanya. Kukira dia akan berharap cepat menjadi dewa. Atau setidaknya jadi kaya. Tapi tiba-tiba hatiku merasakan emosi yang sangat lembut. Emosi itu seperti angin hangat, membuat hatiku tersentuh. Semoga dua anak bodoh ini bisa tetap bodoh seperti ini. Selamat dan damai. Dia membuka mata dan meniup lilin. Kembali ke sikap dinginnya. Permohonan kalau diucapkan tidak akan terkabul. Aku tidak membongkarnya. Hanya memotongkan kue terbesar untuknya. Ibu mertua ini bisa diajak bergaul. Bibir Bai Yunmiao baru saja hendak merenggang. Tiba-tiba energi spiritual yang sangat besar dan menakutkan meledak dari ruang tempat Bai Lingxi bertapa. Itu adalah aura siluman rubah ekor 9 surgawi. Aku dan Bai Yunmiao saling memandang. Matanya berkilau kegirangan. Tapi kemudian disusul kekecewaan yang tersembunyi dalam hatiku juga menjadi berat. Yang ditakuti akhirnya datang. Sudah waktunya berpisah, pintu terbuka, debu menghilang. Sosok ramai muncul, mataku langsung terbelalak. Inikah Bai Lingxi yang hanya bisa merusak rumah dan memakai baju dengan kancing terbalik itu? Sekarang dia memakai gaun panjang berkilau perak, tubuhnya jenjang. Translate_text. Setiap helai memancarkan tekanan yang membuat jantung berdebar-debar, terutama kedua matanya yang meski masih jernih seperti sebelumnya, namun kini memiliki ketenangan dan keperkasaan. Benarkah memiliki gaya siluman besar yang bisa menghancurkan negara dan menyusahkan rakyat? Sedetik kemudian filter hancur berantakan. Siluman besar yang baru naik pangkat ini melihatku langsung membuang semua gaya ke lembah Zaowa. Dengan teriakan, "Ao!" langsung menerjang ke arahku. Untungnya tubuhku sekarang sudah diperkuat. Kalau tidak, serangan ini bisa mengantarku ke alam baka. Dia bergelantungan di tubuhku seperti koala. Wajahnya menyandar di leherku sambil tertawa terbahak. Wuh, aku sangat merindukanmu. Tapa Brata terlalu membosankan. Ada ayam bakar tidak? Aku mau makan 10 porsi. Hatiku yang cemas akhirnya mati. Ternyata tetap rasanya yang paling otentik. Setelah keributan tersebut, Bai Lingxi akhirnya teringat urusan penting. Dia melompat turun dari tubuhku, merapikan pakaiannya. Berjalan dengan wajah serius menghadapi Bai Yunmiao. "Ibu?" panggilnya. Matanya memerah. Bertahun-tahun ini,
Kamu sudah bekerja keras. Aku tahu kau demi aku terus terkurung di rumah kecil ini. Dan masih harus menahan gangguan pikiran tertentu dari beberapa orang. Dia melirikku diam-diam. Wajahku memerah. Memang, beberapa tahun ini, aku tak henti memikirkan hal-hal tak. Bai Yun Miao benar-benar telah menderita. Bai Lingxi menarik napas dalam. Kedua tangan membentuk segel. Telapak tangan mengumpulkan cahaya putih yang menyilaukan. Sekarang aku telah mencapai kesempurnaan. Aku memiliki kemampuan melindungi Ning Yuan. Ibu. Aku akan menggunakan inti siluman, ku dan Ning Yuan untuk bebaslah. Kau bisa berkeliling dunia, mencari paman ganteng untuk jatuh cinta, menjalani hidup yang kau inginkan. Ruang tamu sunyi hingga jarum jatuh pun terdengar. Aku memandang Bai Yun Miao. Dia duduk di sofa, tangan mencengkeram ujung baju. Translate_text. Beberapa tahun ini aku sudah terbiasa dengan perasaan di mana isi hatiku didengar orang, meski kadang sangat memalukan. Tapi perasaan tenang karena selalu ditemani. Kapanpun dan dimanapun itu bisa bikin kecanduan. Aku berbisik dalam hati, meski sangat berat meninggalkan tante. Tapi beberapa tahun ini memang sudah merepotkannya. Kedepannya akan berbakti dengan baik kepada tante. Tidak mungkin benar-benar mengikatnya seumur hidup. Bai Yun Miao tubuhnya gemetar keras. Dia mengangkat kepala. Di matanya yang indah berkilau cahaya yang tak bisa kupahami. Tepat saat cahaya di tangan Bai Lingxi hampir menyelubungiku tidak boleh. Suara keras berteriak. Bai Yun Miao tiba-tiba berdiri, mengibaskan lengan baju. Kekuatan siluman yang dikumpulkan Bai Lingxi langsung terpental. Aku terdiam. Bai Lingxi juga terdiam. Ibu, kenapa ini akan menguras kultivasimu? Lagi pula bukankah kau paling benci pikiran mesum Ning Yuan? Ku bilang tidak boleh ya tidak boleh. Bai Yun Miao berbalik badan, membelakangi kami. Pundaknya gemetar halus. Dia tidak berani menatap mataku. Kamu ini baru saja jadi siluman besar. Sifat hati masih belum stabil. Akar dasar belum kokoh. Suaranya meninggi, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Bagaimana kalau nanti pria brengsan ini selingkuh? Bagaimana kalau dia jadi depresi dan lompat gedung? Bagaimana kalau dia dibunuh orang? Kau bersimbiosis dengannya. Bukankah kau akan mati? Ibu bersusah payah membesarkanmu sampai sekarang. Apakah untuk melihatmu mencari mati? Bai Yun Miao semakin lancar bicaranya. Akhirnya berbalik dengan wajah. Aku demi kebaikanmu. Ekspresi ibu tegas. Risiko seperti ini biar aku yang tanggung. Kalau bukan aku yang masuk neraka, lalu siapa yang akan masuk? Alasan ini bahkan aku sendiri tidak tahan mendengarnya. Bai Lingxi panik. Ning Yuan pasti tidak akan selingkuh. Dia sangat baik padaku. Translate_text. Bersumpah demi langit dan bumi. Bibi, aku lebih memilih seumur hidup jika berani bersikap tidak baik kepada Bai Xiaoxi. Disambar petir 5 kali. Bai Yun Miao melototiku. Pipinya memerah dengan 2 bercak yang mencurigakan. Mulut pria, setan penipu. Dia mulai memaksakan logika. Bahkan agak bersikap tidak masuk akal. Bagaimanapun aku tidak tenang. Tunggu sampai kapan kau berlatih sampai 9 ekor terbuka semua baru bicara. Itu juga 3-500 tahun lagi. Dia memalingkan kepala, bergumam pelan. Aku sudah terbiasa mendengarnya, dan sudah terbiasa melihatnya. Tiba-tiba menjadi sunyi. Apakah aku tidak akan terbiasa? Ruang tamu tenggelam dalam keheningan yang aneh. Sebenarnya yang benar-benar dipikirkan Bai Yun Miao adalah, lepaskan apa? Aku bahkan tidak tahu bagaimana melepas benda ini. Gerakan tahun itu adalah kebetulan butaku menemukan tikus mati. Beberapa tahun ini aku sudah membalik semua kitab kuno dan tidak menemukan cara melepasnya. Jika aku katakan tidak bisa melepas, bukankah aku kehilangan muka? Lalu di mana kewibawaan iblis besarku? Lagi pula, babi panggang merah anak ini begitu enak. Kasur juga begitu nyaman. Tinggal di gua yang dingin dan beku. Apakah aku gila? Bagaimanapun juga hanya mendengar suara hati sampahnya. Lama-lama juga terbiasa. Lebih baik daripada sendirian. Suara hati ini tidak bisa kami dengar. Tapi siapa yang hadir bukan orang pintar. Kecuali bibi rubah yang baru keluar dari latihan itu. Biji sempoa MU sudah memantul ke wajahku. Kalau mau tinggal, katakan langsung. Masih harus cari alasan buruk seperti ini. Tapi bagus sekali. Bai Yun Miao berbalik tiba-tiba. Melototiku dengan garang. Pada saat itu, pandangan kami bertemu di udara. Dia mendengar candaanku. Juga mendengar kegembiraan lega di dasar hatiku. Sudut mulutnya berkedut. Ingin memaki. Memutar matanya, tiba-tiba tersenyum. Dia tidak membongkar pikiran kecil ibunya, melainkan memanfaatkan situasi dengan menerjang. Langsung memeluk kaki Bai Yun Miao. Wu ibu, kamu terlalu baik padaku. Hanya ibu yang terbaik di dunia. Kalau begitu teruslah menderita. Aku dan Ning Yuan pasti akan berbakti padamu dengan baik. Bai Yun Miao nyaris terjatuh karena diguncangnya. Dengan wajah jijik mendorong kepala anaknya. Bersihkan air liurmu. Sudah mengotori rokku. Sinar matahari menerobos melalui jendela kaca, menerangi ruang tamu dengan hangat. Aku menyaksikan pemandangan ini. Hatiku merasa begitu nyaman. Bukankah ini yang kuinginkan? Istri dan anak di perapian hangat. Oh tidak, meski agak aneh, tapi siapa yang peduli? Sudah cukup, jangan manja lagi. Bai Yun Miao merapikan roknya yang kusut, kembali menyandang aura ratu. Dia berjalan menghampiriku, matanya menyiratkan senyum yang nyaris tak terlihat. Berdiri melongo untuk apa? Aku ingin makan iga asam manis dan kepiting pedas asam yang kamu sebutkan waktu itu. Porsi besar. Aku langsung berdiri tegak. Siap, Yang Mulia Ratu King Qiu. Adegan membeku pada momen ini. Ning Yuan menggandeng istri rubah culun, yang langsung mengeluh lapar begitu keluar dari ruang latihan. Di belakangnya mertua sombong yang keras kepala tapi lembut hatinya. Bertiga mereka berjalan menuju dapur. Hidup ini, meski agak berisik dan kurang privasi, tapi cukup baik.